Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Salam damai kasih Allah. Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara-saudari dan kita semua yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi pada saat hari ini. Oleh karena anugerahnya kita dapat meneruskan renungan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengar, membaca, belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang menghadap Allah, berdoa bersama, menyerahkan setiap pribadi kita agar iman, hidup kita seluruhnya siap belajar akan firman Allah. Mari kita tunduk kepala, berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa dan pelanggaran dosa dan kesalahan kami, seperti mana juga kami harus mengampuni mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami menyerahkan setiap anak Tuhan, dimanapun setiap pribadi kami berada pada saat hari ini. Apapun keadaan kami, apapun permasalahan, tantangan, cabaran hidup yang kami lalui ya Tuhan. Sama ada di dalam kesehatan kami, sama ada di dalam ekonomi, politik, dan apapun keadaan kami pada hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya. Ini kami rindu dan kami siap untuk belajar akan firman Tuhan. Sertailah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Bela nama Tuhan yang dipermulia, diagungkan dan ditinggikan. Ini ucapan syukur dan doa kami setiap anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka Alkitab yang ada pada kita pada saat ini, apapun terjemahannya. Saya mengajak dan membawa kita untuk melihat bersama-sama di dalam kitab Amos pasal 3 dimulai ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Sekali lagi, teks pembelajaran firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Amos pasal 3 dimulai ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakannya untuk kita. 1. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. 8 terakhir, singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Mari kita semua tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur melalui firman-Mu dalam kitab Amos pasal yang ketiga, ayat pertama sehingga ayat yang ke-8 ini Tuhan, kami siap mau belajar. Isi hati firman Tuhan yang akan kami pelajari, biarlah menjadi satu tuntunan dorongan, bahkan menjadi pengajaran di dalam hidup kami, pelajaran baru di dalam hidup kami, menuntun kami agar kami tetap kuat teguh di dalam Allah yang ada di surga. Tuhan, kami rindu suasana ibadah kami ya Tuhan. Dan kami pasti dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama di samping hidup kami. Ini ucapan syukur dan doa kami setiap anak Tuhan. Katakan amin. Haleluya saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi.
melalui teks pembacaan yang kita baca, yang kita dengar bersama sebentar tadi. Saya membawa dan mengajak kita untuk belajar melalui satu tema, yaitu penghukuman Allah adalah muktamad. Sekali lagi, penghukuman Allah adalah muktamad. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, penghukuman diartikan sebagai siksaan dan penderitaan yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan dan keputusan itu sudah dibuat oleh hakim. Muktamad pula diartikan sebagai tidak boleh dipindah-pindah lagi atau tetap, yaitu keputusannya tidak berubah-ubah. Bahagian ini Amos bernubuat tentang tindakan Allah dalam penghukumannya yang muktamad kepada bangsa Israel. Allah tidak sembarangan dalam melaksanakan sesuatu tindakannya. Untuk itu, Allah tidak menghukum seandainya manusia tidak melakukan segala ataupun sesuatu perkara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Pertanyaannya di sini, saudara-saudari, mengapa Allah menghukum bangsa Israel? Dan apakah sebabnya Allah berlaku sedemikian rupa kepada bangsa ini? Mari kita belajar, ada beberapa poin yang akan saya bawakan kepada kita untuk kita renungkan bersama. Allah menghukum bangsa ini yang pertama, karena kesalahan bangsa Israel sudah memuncak di dalam ayat 1 dan 2. Amos menjelaskan bahwa bangsa Israel merupakan bangsa yang spesial atau istimewa di mata Allah. Allah telah menuntun bangsa ini keluar dari perbudakan di tanah Mesir sepanjang mereka ada di sana 40 tahun lamanya. Bangsa ini telah dipilih Allah secara khusus di antara banyak kaum dan suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Pilihan Allah terhadap bangsa Israel adalah khas dan secara mutlak karena kehendak dan otoritinya Allah sendiri. Itu adalah keinginannya, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu ataupun memahami mengapa Allah memilih bangsa Israel ini. Nah, saudara, karena status mereka ini, bangsa ini juga memiliki kewajiban, tanggung jawab yang dikhususkan oleh Allah kepada mereka, yaitu bangsa Israel harus berbakti dan menyembah hanya Dia saja, yaitu kepada Allah yang satu-satunya. Kendati pun, walaupun mereka bangsa pilihan Allah, tidak berarti mereka dengan bebas, dengan sewenang-wenangnya, dengan sesuka hati menggunakan kestatusan mereka ini, pilihan terhadap mereka ini, untuk melakukan sesuatu kesalahan ataupun dosa di mata Allah. Sangat jelas bahwa sebab Allah menghukum bangsa Israel adalah atas kesalahan dan dosa mereka. Yaitu apa kesalahan yang mereka lakukan adalah mereka menyembah dewa-dewa berhala atau ala-ala pastu. Bukan itu sahaja. Kita boleh melihat di dalam bab ataupun pasal yang pertama dan kedua. Yaitu di dalam pasal yang sebelumnya, mereka menjual orang-orang miskin. Mereka menginjak-injak kepala orang-orang yang lemah. Mereka menjamah perempuan muda. Dan mereka melakukan segala sesuatu dan banyak perkara lagi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, persoalannya, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, saudara? Walaupun konteks kita pada hari ini tidak sama dengan keadaan umat Tuhan pada waktu perjanjian lama ataupun pada ketika Amos memimpin dan mengutarakan amaran ini kepada mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita hari ini dengan kestatusan kita, dengan kedudukan kita, dengan kemampuan kita ini yang ada pada kita, kita dengan sewenang-wenangnya memeras ugut dan mungkin kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita menindas orang-orang yang lemah. Kita memperlakukan dengan sesuka hati kita terhadap orang-orang miskin ataupun terhadap orang-orang yang tidak berkemampuan seperti kita.
Saudara, bahagian ini Allah akan menghukum bagi orang yang melakukan dosa di mata Tuhan. Yang kedua, mengapa Allah menghukum bangsa ini adalah karena bangsa Israel tidak setia dan telah melakukan khianat kepada Allah. Di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam. Di sini, Nabi Amos memperingatkan bangsa Israel akan status mereka di hadapan Allah, yaitu mereka sebagai bangsa pilihannya yang sudah mengadakan perjanjian khusus dengan Allah, tetapi mereka meremehkan. Bangsa ini tidak menunjukkan kesetiaan mereka di dalam hidup mereka kepada Allah. Amos menjelaskan tentang ketidaksetiaan Israel dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan retorik, yaitu dari kata Yunani, yaitu rhetor, adalah merupakan seni atau teknik memujuk melalui bahasa lisan, visual atau tulisan, di mana yang dikatakan adalah berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji. Sama juga di dalam ayat 4 dan 6. Tidak mungkin singa muda bersuara bila dia tidak mendapat mangsa. Tidak mungkin seekor burung jatuh ke dalam perangkap apabila tidak dijerat. Tidak mungkin orang-orang tidak bergetar hatinya ketika sangkakala ditiup. Tidak mungkin terjadi malapetaka bila Tuhan tidak melakukannya. Nah, menjelaskan akibat dan sebab. Contohnya di sini, Allah tidak menghukum jika manusia tidak berbuat dosa. Dalam bahasa Hosea, bangsa Israel ini adalah sudah terikat dengan perjanjian, seperti perjanjian nikah suami dan istri, yaitu melalui keintiman dan keakraban mereka di hadapan Allah. Demikian, tindakan Israel memandang remeh, memandang acuh tak acuh, menganggap tidak berat atau penting akan firman Tuhan. Bahkan mereka memuja dalam penyembahan ilah lain, merupakan suatu ketidaksetiaan dan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah diakui oleh bangsa Israel dengan Allah sebelumnya. Justru itu, saudara-saudari, vonis Allah, yaitu keputusan Allah. Allah harus menghakimi dan menjatuhkan hukuman kepada Israel sebagai dampak atau kesan perbuatan ketidaksetiaan mereka. Disebabkan itulah Allah menghukum mereka. Bagaimanakah dengan saudara dan saya hari ini? Dengan pasti Allah akan menghukum jika kita berlaku tidak setia dan melakukan pengkhianatan terhadap Allah. Yang ketiga, mengapa Allah menghukum bangsa ini? Karena bangsa Israel telah melecehkan atau mengabaikan firman-Nya. Di dalam ayat 7 dan 8. Di sini Allah telah berfirman dan menyatakan tindakannya melalui nabi pilihannya, yaitu Amos sendiri, untuk tegas menyampaikan berita penghukuman atas ketidakpedulian mereka terhadap perintah Allah. Namun bangsa Israel telah melakukan pelecehan. Mereka tidak mempedulikan, mereka memandang rendah atau memandang hina firman Tuhan itu sendiri. Itulah yang harus diberitakan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel, bahwa bangsa ini telah hidup menyimpang dari kehendak dan perkenanan dari Allah. Lihat keadaan dunia kita hari ini, saudara-saudari. Banyak orang memperlecehkan firman Tuhan, yaitu kitab suci ataupun Alkitab. Bukankah Alkitab ini adalah nafas ataupun hidup Allah sendiri? Isu hari ini, tidak sedikit orang membakar kitab suci. Tidak kira siapapun ataupun latar belakang mereka. Terdapat juga sebahagian atau beberapa orang Kristen sendiri pun melakukan hal yang demikian rupa, yaitu mereka, ada di antara mereka membakar kitab suci. Kitab suci ibarat seperti nafas Allah kepada kita. Sangat pasti Allah akan menghukum si pelaku-pelaku demikian. Saudara-saudari, dalam ketiga-tiga poin yang saya bawakan kepada kita, bahwa penghukuman Allah adalah muktamad karena yang pertama, kesalahan bangsa Israel telah memuncak. Yang kedua, bangsa Israel tidak setia dan berkhianat kepada Allah.
Yang ketiga, karena bangsa Israel telah melecehkan atau mengabaikan firman-Nya. Aplikasinya untuk kita hari ini, saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Maka dengan itu kita sebagai umat Allah yang telah ditebus oleh darah-Nya, sudah tentu dan pastinya kita adalah merupakan bangsa atau umat yang istimewa yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Kita telah dipilih oleh Allah dari berjuta-juta manusia yang hidup di muka bumi ini, saudara. Namun kita bukan hanya menjadi umat pilihan Allah seperti itu. Kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu kita terlebih dahulu mematuhi dan menuruti segala yang telah diperintahkan Tuhan di dalam kitab suci-Nya untuk kita semua. Kita yang sudah berjanji dan mengakui bahwa kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lagi kita pernah untuk berlaku ataupun berbalik kepada perbuatan atau kesalahan di masa lalu kita. Ingat ini baik-baik, saudara. Contohnya dari segi pikiran duniawi kita. Keinginan atau keserakahan nafsu diri kita semata-mata. Justru taatilah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, benar, ikhlas, dan jujur. Jika tidak, maka penghukuman Tuhan akan menimpa. Kesimpulannya, saudara-saudari, jemaat Tuhan, maka dengan itu tegas firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Mengatakan pengkendakian tuntas Allah bagi kita semua itu adalah hidup berpadanan dengan perintah Allah sendiri. Tetaplah jujur, bekerja keras dan melipat kali gandakan ketaatan dan kesetiaan kita sebagai laskar Kristus Allah hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, jemaat Tuhan. Puji Tuhan melalui firman-Nya yang telah kita dengar dan pelajari bersama sebentar tadi. Mari kita berdoa, tunduk kepala, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang telah kami pelajari di dalam kitab Amos pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-8 ini Tuhan. Adalah berbicara mengenai penghukuman Tuhan yang muktamad kepada pelaku-pelaku dosa. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan terus mendorong kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami tetap teguh dengan pendirian kami, dengan iman kami, dengan kemampuan dan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah di dalam hidup kami untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi, jemaat Tuhan dimanapun mereka dan kami semua berada, apapun keadaan kami. Yang dalam keadaan lemah tubuh, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang di dalam keadaan kesulitan, masalah keuangan, kekeluargaan, ekonomi, politik dan sebagainya, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan adalah menjadi satu-satunya jalan keluar bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa untuk waktu dan aktiviti kami untuk selanjutnya, kami serahkan seluruh pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus dipermuliakan di dalam hidup kami dan di dalam bumi dan di surga. Ini ucapan syukur kami semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Saudara-saudari, damai sejahtera Allah, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara dan saya hari ini. Haleluya, puji Tuhan.